Jangan bilang negara miskin. Siapa bilang negara miskin? Dan kita polling secara resmi pilihan rakyat. Mau nggak dibebaskan hutangnya dan diberikan jaminan 15.600.000 per bulan. Ayo kita polling. Yang menang OJK atau Yuan Swisindo. Penarikan itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang tapi ada yang benar, ada yang salah. Kalau yang benar itu sebenarnya diambil daripada harta yang tidak bertuan. Sebenarnya itu diambil daripada orang-orang yang lalu hutang. Gaya hidup, sifat konsumtif, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari membuat manusia terus bekerja untuk memenuhi segala yang mereka inginkan. Terutama bagi mereka yang hidup di tengah kota besar, berhutang pun menjadi cara sebagian dari mereka untuk memenuhi keinginan. Mudahnya orang terlilit hutang ternyata juga merambah di daerah pinggiran kota hingga pedesaan. Mulai dari berhutang untuk modal awal usaha, keperluan darurat, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan gengsi yang mereka miliki. Sifat berhutang pun tak hanya dilakukan oleh individu manusia saja. Negara tempat mereka bernaung pun tak luput dari beban hutang kepada negara lain yang setiap tahunnya semakin meningkat dan tak pernah ada titik jelas kapan bisa untuk dilunasi. Keinginan yang tak sesuai dengan penghasilan membuat sebagian masyarakat memilih berhutang sebagai jalan pintas memenuhi keinginan, meskipun akhirnya akan menjadi jerat tersendiri bagi mereka. Terdesak hutang yang menumpuk, sebagian masyarakat pun mulai kehilangan akal. Mulai dari solusi menggandakan uang, investasi dengan nilai keuntungan yang berlipat, hingga mengharapkan ada juru selamat yang mampu melunasi beban hutang yang mereka miliki. Sebuah kelompok yang mengaku sebagai lembaga tertinggi di atas dunia, Yuan Swisindo pun muncul di tengah-tengah permasalahan hutang yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Lembaga ini mengklaim bahwa mereka mampu untuk melunasi hutang pemerintah Republik Indonesia, hutang rakyat Indonesia dengan 6 bank di Indonesia. Jangan bilang negara miskin. Siapa bilang negara miskin? Kontrak itu sudah saya tanda tanganin dengan Amerika. Dan bahkan memberikan uang saku bulanan kepada setiap warga negara dunia sebesar $1.200 setiap bulan. Tim kontroversi pun menelusuri keberadaan lembaga ini. Dari informasi yang kami dapatkan, markas Yuan Swisindo berada di salah satu komplek perumahan di Cirebon, Jawa Barat. Namun sayang, pada hari pertama kami menyambangi lokasi markas mereka, tak satu pun kegiatan kami dapati. Kami sempat menduga apakah kegiatan mereka benar-benar telah terhenti setelah membuat perjanjian kepada Otoritas Jasa Keuangan pada Agustus 2017 lalu untuk tidak lagi menyelenggarakan segala bentuk kegiatannya. Penasaran dengan aktivitas lembaga pelunas hutang ini, kami pun mencoba menunggu. Selang beberapa waktu, akhirnya penantian kami berbuah hasil. Kami pun disambut oleh juru bicara Yuan Swisindo. Kegiatan mereka pun masih berlangsung, mengkampanyekan pelunasan hutang oleh Yuan Swisindo. Tak hanya hutang seperti yang mereka gembar-gemborkan selama ini, setiap individu akan mendapatkan jaminan uang setiap bulannya dengan jumlah fantastis. Pemberi jaminan kesejahteraan hidup setiap warga negara yang memiliki EKTP sebesar $1.200. Yang 17 tahun ke bawah yang belum memiliki EKTP sampai dengan kelas 1 SD adalah $600.
Mereka pun mendapuk M1 atau M1, sebutan pimpinan mereka, sebagai seorang presiden Persatuan Bangsa-Bangsa yang diberikan mandat untuk segera mengatasi segala permasalahan ekonomi di seluruh dunia. Otoritas jasa keuangan yang mengendus adanya kegiatan UN Swisindo yang tidak beres pun akhirnya turun tangan. 23 Agustus 2017, OJK menerbitkan sebuah edaran dengan dilampiri surat pernyataan dari Sugiharto Notonegoro alias M1 untuk menghentikan segala kegiatan UN Swisindo. UN Swisindo adalah penipuan apa? Buktinya dari mana menjas seperti itu? Dibenarkan nggak? Fair nggak hal ini? Jadi lembaga yang mengatakan itu kira-kira patut nggak? Secara terang-terangan, mereka pun menantang OJK untuk membuktikan secara resmi bahkan polling apakah UN Swisindo memang merupakan penipuan ataupun investasi bodong. OJK, saya nyatakan kepada OJK, buktikan. Mana buktinya? Seperti disampaikan pada tanggal 23 Agustus kita diundang rapat. Tapi waktu di sana apa? Beliau, Mr. Sino, membawa dokumen lengkap, membawa bukti lengkap, dan kita polling. Secara resmi pilihan rakyat, mau nggak dibebaskan hutangnya dan diberikan jaminan 15.600.000 per bulan. Ayo kita polling. Yang menang OJK atau UN Swisindo? Tujuan kami ke markas UN Swisindo tak hanya ingin bertemu dengan sang jubir lembaga yang mereka klaim melebihi sebuah negara adidaya, tetapi juga ingin bertemu dengan sosok M1 atau M1 sang pimpinan. Namun ternyata sangat sulit untuk tim kontroversi bertemu langsung dengan sang pemimpin. Beberapa utusan datang menemui kami hanya untuk memastikan siapa kami, termasuk kuasa hukum UN Swisindo. Setelah menunggu hampir 12 jam, sosok M1 akhirnya muncul. M1 bernama asli Sugiharto, berlatar belakang sebagai arsitek. Nama dan gelar M1 yang ia miliki sekarang adalah sebuah pemberian bagi sosok pemegang dokumen rahasia yang disebut mikrofilm. Bagian daripada isi mikrofilm itu karena itu akan berkaitan dengan 3 induk bank. UBS, World Bank, Bank Indonesia. Itu tidak bisa terlepas karena itu menyangkut jaminan cetak mata uang standar sah bayar dengan total 78 miliar lebih kilogram. Bukti pun kami pertanyakan, dari mana asal-usul uang sebanyak itu yang dipegang oleh UN Swisindo? M1 mengaku semuanya telah tercatat oleh audit Bank Dunia dan ada dana 6,1 triliun US dollar tersimpan di 6 bank di Indonesia. Sangat mudah sekali. Yang paling penting semua fair. Ya. Final audit Bank Dunia 884 nomor akun di sana dengan nomor akun kode semua. Siapapun mau mengaku silakan. 884 nomor akun yang masing-masing akunnya tiada terkira. Kemarin yang sempat ramai di Indonesia khususnya menyangkut 6 prime bank. Ya, itu sekitar balance-nya total 6 prime bank itu 6,1 triliun US dollar. Dengan bermodal dokumen rahasia mikrofilm yang menyebut ada dana triliunan dolar Amerika di 6 bank, M1 pun yakin organisasinya mampu melunasi hutang siapapun. Sejak itulah banyak orang berdatangan, meminta hutang mereka di lembaga keuangan dilunasi, dan organisasi pimpinan M1 bernama UN Swisindo mulai menerbitkan surat pelunasan beban utang atau SPBU. Saya buatkanlah itu tadi. Pertama kali itu munculnya SPBU. Pulang kampung teman-teman. Siapapun yang datang ke rumah, kasihkan ini. Kalau mereka orang-orang pintar, dia akan baca ini. Dia akan tahu ini. Awalnya saya tidak banyak orang. Tapi ketika ini dalam waktu 1 bulan, bahkan sampai sekarang ini sampai ke 52. Tugas saya sebenarnya tidak dengan rakyat. Cukup dengan pemerintahan. Suka tidak suka ini menyangkut secara asal-usul. Ya, apalagi asal-usul perjanjian NKRI. Ia pun tak mengklaim tak menjanjikan apapun, iming-iming apapun bagi mereka yang ingin bergabung ke dalam UN Swisindo yang juga mereka klaim telah tersebar di 5 benua.
Ia pun menilai pemerintah Indonesia justru yang takut karena UN Swisindo menagih hak yang menjadi milik mereka. Kan sama seperti ini. Ketika Anda saya tagih, boleh dong Anda nolak saya karena Anda ketagih? Kalau mau buka-bukaan kartu gitu, ya kan? Apalagi orang lain tidak kenal. Pak itu siapa tadi Pak? Misalkan begitu. Wah itu mah orang ngawur itu. Bisa enggak begitu kan? Tapi ketika di situ juga ada akun audit itu ada di situ, bahkan di voucher tadi itu tertulis nomor akun itu. Anda mau bicara apa? Itu ada nomor akunnya. Informasi yang beredar saat ini, UN Swisindo memungut uang 300 hingga 600 ribu rupiah untuk setiap orang yang ingin dibantu pelunasan hutang. Namun Sugiharto alias M1 membantahnya. Saya tidak tahu saya nipu siapa. Yang tertipu sama saya itu siapa. Persoalannya itu tadi. Orang boleh saja mengadukan saya seperti apa. Seperti saya mengadukan Anda. Tidak tahu manaknya apa. Banyak trik di sana. Banyak politik di sana. Itu yang terjadi. M1 pun menceritakan sempat mendapatkan intimidasi oleh oknum aparat saat sedang bertemu dengan OJK pada Agustus 2017 lalu. Karena di sana, ya, seorang bareskrim menyatakan dirinya bahwa saya telah membunuh 30 orang. Apa nih maksudnya? Saya diundang ke sana ini rapat. Kemudian disampaikan juga semua penerima voucher akan ditangkapin. Kalau tidak bisa dibinasakan. Karena mendapatkan ancaman, hal inilah yang membuat M1 yakin dengan apa yang tertera dalam dokumen rahasia mikrofilm, sehingga dirinya menganulir surat pernyataan untuk menghentikan seluruh kegiatan UN Swisindo di Indonesia. Itu yang terjadi. Kita punya rekaman detailnya dari awal sampai akhir. Bisa dipertanggungjawabkan. Dari situ saya tanda tanganin untuk tutup. Yang mestinya berhak menyampaikan itu bukan mereka, saya kan. Kenapa saya belum keluar pintu udah menyebar kemana-mana? Berarti pemain curang. Makanya dalam waktu berapa 2 hari? 2 hari saya cabut lagi. Nilai uang yang cukup fantastis memang terdengar kurang masuk akal. Namun M1 meyakinkan kami bahwa ia memiliki gudang uang atau warehouse yang kapan saja bisa dicairkan asal keamanan bisa terjamin. Sebenarnya itu tadi final audit tadi sih. Final audit tadi itu tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Termasuk fisik mata uang. Bahkan termasuk fisik mata uang yang pernah dibekukan IDR itu sekitar 822 kontainer. Sekarang minta dihidupkan lagi. Ya kenapa nggak mampu? Sekarang kalau you pegang lisensi cetak mata uang, bahkan fisik stok juga masih utuh. Kira-kira bagaimana? Jadi jangan main kucing-kucingan semuanya bergerilya mencari di mana warehouse, di mana warehouse. Warehouse ini ada sistem kontrolnya. Ya. Bahkan PI sendiri heran ada di mana kok duit. Bahkan sampai PI-PI-nya, bahkan sampai menterinya juga ikut turun cari di mana. Kegiatan Swisindo terjadi di berbagai daerah, terbesar di Cirebon, tempat markas mereka berada. Kemudian Purwokerto, Cilacap, bahkan hingga ke Kudus, Jawa Tengah. Banyak para debitur hutang yang kemudian menggeruduk bank-bank yang ditunjuk oleh UN Swisindo dengan membawa voucher M1. Kenapa hanya 1 lembar voucher bikin geger dunia? Ada kekuatan apa di balik itu? 1 lembar voucher bikin bareskrim geger, OJK geger, RT geger, kemana-mana. Ada apa itu di balik lembar 1 lembar itu? Pikir aja itu. Sungguh menggelitik, bagaimana bisa sebuah lembaga yang mengaku memiliki banyak sekali simpanan dana di Bank Swiss dan 6 bank di Indonesia. Kami pun menelusuri sebuah dokumen yang berjudul Infinite Bank Statement. Dokumen ini sepintas dikeluarkan secara resmi oleh Bank Dunia. Di akhir dokumen, bahkan dilengkapi oleh berbagai tanda tangan para pemimpin dunia. Untuk mengkonfirmasikan ini, kami pun menghubungi kantor Bank Dunia yang berada di Washington DC melalui surat elektronik.
Namun hingga 1 minggu berlalu, tak ada satu jawaban pun kami dapatkan. Dari Bank Dunia, kami pun menuju ke perwakilan Bank Indonesia yang berada di Purwokerto. Purwokerto termasuk salah satu basis terbesar kedua UN Swisindo setelah Cirebon. Kami ingin mengkonfirmasikan terkait keaslian sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki oleh M1. Sejak ditutup paksa OJK, memang tak tampak lagi aduan mengenai UN Swisindo di Purwokerto. Kalau untuk terkait UN Swisindo ini sebenarnya ini kasus yang lama ya. Setelah ada penetapan bahwa itu sebagai investasi bodong, rasanya sampai sekarang kita nggak ada laporan terima lain terkait sama UN Swisindo ini. Jadi sampai sekarang nggak ada lagi lah. Memang yang dulu memang pernah ada dulu ya, ada laporan terkait itu, tapi sekarang udah nggak ada. SBI atau Sertifikat Bank Indonesia yang mereka miliki pun diklaim palsu oleh Bank Indonesia. Jikapun ada, SBI hanya berumur pendek, tak bertahun-tahun seperti yang dimiliki oleh UN Swisindo. Dan ingat sertifikat kita itu jangkanya pendek-pendek, 3 bulan, ada yang 7 hari gitu ya. Nah ini kan dia klaimnya kan udah lama sekali itu ada di BI gitu ya. Bayangin kalau uang sebanyak itu masuk di BI kan luar biasa gitu ya. Jadi memang itu nggak benar semua yang dilainin oleh UN Swisindo. Sayangnya, meskipun sudah diklaim palsu oleh Bank Indonesia, kenapa hingga saat ini UN Swisindo masih saja bergerak dan tak ada satupun aparat penegak hukum yang menjerat mereka? Jadi nanti akan dilihat apakah ada materi-materi yang bisa dimasukkan ke ranah hukum gitu ya. Karena memang ini kan hukumnya perdata sebenarnya kalau saya melihat mengikuti kasus UN Swisindo. Misalnya kalau ada masyarakat yang merasa ditipu UN Swisindo, mungkin silakan saja melapor ke penegak hukum. Janji pelunasan hutang individu, jaminan hidup, bahkan mampu melunasi hutang negara Republik Indonesia pun hanya dianggap sebagai sebuah bualan untuk menarik simpati masyarakat. Saya rasa belum ada institusi yang kemudian tiba-tiba datang kemudian melunasi hutang masing-masing. Kalau memang UN Swisindo itu memang benar ada gitu ya, lah nggak usah segera aja dilunasi gitu kan, nggak perlu janji-janji. Kalau memang dia sudah punya uangnya, ada uang silakan aja dilunasi, kan selesai sebenarnya, nggak perlu pakai janji-janji gitu kan. Namun, ketika kami mempertanyakan keaslian safekeeping receipt atau bukti penyimpanan uang di 6 bank yang bernilai fantastis, Bank Indonesia menyarankan kami untuk mengecek langsung ke bank-bank yang bersangkutan. Apa benar ada nomor akun ini? Apalagi dengan ada jumlah uang yang fantastis sekali ya, kalau kita lihat aja di sini Bank misalnya gitu ya, ada 1.793 triliun gitu ya. Ini lihat aja lah apa memang benar aset lebih dari ini gitu, rasanya tidak ya. Jadi kalau saya sih sekilas melihat sepertinya ini nggak benar. Kami pun membuat janji dengan beberapa bank, namun tanpa alasan yang jelas, permintaan wawancara kami pun ditolak, terutama ketika kami menunjukkan bukti-bukti dugaan pemalsuan dokumen oleh Swisindo. Di Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto, laporan kasus Swisindo memang pernah diterima antara tahun 2016 hingga 2017. Namun ketika dilakukan pemanggilan kepada korban, tak ada satupun yang hadir untuk memberikan keterangan. Jadi sebenarnya laporan itu kan sifatnya konfirmasi dari masyarakat bahwa ada beberapa masyarakat yang ada pihak-pihak tertentu, pihak lain yang dapat melunasi kreditnya yang macet di salah satu bank. Kemudian beberapa bank tersebut konfirmasi ke kita, ke OJK. Dan hingga saat ini, tak ada bukti yang menyatakan UN Swisindo benar-benar melunasi hutang para anggotanya. Beberapa kasus yang terjadi ini dan kita telah koordinasi dengan beberapa industri juga, nyatanya tidak terbukti ada pelunasan kredit dari yang bersangkutan. Akibat terlilit hutang, banyak masyarakat yang akhirnya terlena oleh janji, iming-iming, ataupun jalan pintas lainnya untuk segera mencari cara melunasi hutang mereka. Tak hanya mengharapkan pelunasan dari lembaga seperti UN Swisindo, cara klinik pun menjadi cara lain untuk membantu proses pelunasan hutang mereka.
Di era modern seperti ini pun, mesin pencari internet dapat digunakan sebagai pencari solusi untuk masalah hutang. Seperti janji pelunasan hutang dengan cara mengambil uang gaib. Di internet, banyak sekali bertebaran informasi terkait hal ini, baik dari nomor telepon, mahar, hingga syarat-syarat lainnya. Namun, tak sedikit yang akan berujung pada penipuan. Kami pun mencoba untuk menemui langsung seorang dukun, sebut saja Kiswono, yang mengklaim dirinya mampu menarik uang gaib untuk melunasi hutang. Namun memang ia menyarankan untuk tak sepenuhnya percaya pada dukun di internet. Banyak yang ditipu 200 juta, ada 400 juta itu. Banyak ya. Iya, padahal kan itu rame-rame loh. Makanya. Sebagai imamnya, teman-teman ikut semua jumlahnya 400 juta. Ngeri banget. Yang yakin ya jadi, nggak yakin langsung bisa. Karena sesuatu yang nggak logika. Kalau diukur dari sisi ini nggak logika menurut manusia. Nggak ada kok jadi ada, itu kan hanya Tuhan yang bisa. Penarikan itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang berarti ada yang benar, ada yang salah. Kalau yang benar itu sebenarnya diambil daripada harta yang tidak bertuan. Sebenarnya itu diambil daripada orang-orang yang lain. Jangan bilang negara miskin. Siapa bilang negara miskin? Kontrak itu sudah saya tanda tangani dengan Amerika. Baik organisasi Swisindo maupun dukun pelunas hutang mempunyai cara yang hampir sama untuk menarik pasien atau pengikut mereka, yakni mengajak pasien mereka untuk yakin agar uang gaib bisa muncul dan melunasi hutang mereka. Bahkan sang dukun pelunas hutang pun sesumbar pernah menangani seorang pasien dengan hutang mencapai 3 triliun rupiah. Itu kan keyakinan. Yakin ya jadi, nggak yakin ragu jangan. Karena sesuatu yang nggak logika. Kalau diukur dari sisi ini nggak logika menurut manusia. Tapi nggak logika, tapi bisa diterangkan pemahaman secara logika. Namanya dunia kayak gini, orang nggak ada kok jadi ada, itu kan hanya Tuhan yang bisa. Berapa mana berani kalau 90. Kayak biasa ya. Itu udah standar lah. Ya. Itu standar bang. Sangat standar, ada yang 3T kok. Ah. 3T bukan 3M. Orang Sumedang. Entah apa alasannya, dukun pelunas hutang yang kami datangi pun tak mau menemui kami kembali, dan hanya sang anak dengan nama samaran Suparlan yang menemui kami. Kalau masalah keuangan dulu nggak terlalu. Nah, makin merebak itu udah tahu kehidupan. Masih mulai utang terus orang masalahnya. Udah makin utang gitu. Jadi kayak alam aja ya. Gitu. Iya. Ya, alam itu makin lama makin ribet katanya. Bahkan ia menjelaskan bahwa uang gaib yang ditarik adalah uang yang berasal dari harta tak bertuan. Kalau namanya penarikan, saya lakukan pengertian dulu. Iya. Penarikan itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang berarti ada yang benar, ada yang salah. Kalau yang benar itu sebenarnya diambil daripada harta yang tidak bertuan, tidak memiliki pemilik. Kok bisa? Nah, sebenarnya itu diambil daripada orang-orang yang lain. Gagal di dukun pertama, kami pun menggali informasi dari ojek pangkalan yang biasa mengantarkan tamu-tamu bermasalah ke rumah dukun. Bisa. Ya bisa. Ya coba yang penting komunikasi dulu mas sama sana. Nanti kan ditanyain tujuannya apa, mau buat apa, kan aja gitu. Sana dulu. Nanti ditanyain ke kenapa bisa ngantar ada? Bisa. Kalau malam, dia bisanya kapan dianya? Ya, suatu saat juga bisa. Sekarang juga bisa. Bersama ojek, kami pun menuju ke rumah sang dukun. Di tengah jalan,
Ia pun berkomunikasi dengan teman sesama rekan ojeknya untuk mengetahui dukun lain yang lebih ampuh menangani permasalahan hutang. Bukan kiai gitu, bukan? Tapi ya dituakan ya. Tapi jangan yang tumbal-tumbalan, maksudku nggak ada kan? Mau utang. Kamu nakit utang itu aja. Itu lagi utang, tapi akan iya. Anjir bener soto. Iya benar. Gimana? Itu ada yang ampuh katanya. Iya. Tapi di sana daerah Jauh nggak? jadi lumayan jauh. Lumayan ya. Lumayan ya. Iya. Dia ampuhnya bisa. Apa sih istilahnya? Dia kan bisa kelihatan sih. Bisa melihat. Uangnya kelihatan. Sama air gitu maksudnya. Ini mobil di mana, Pak? Mobilku. Namun, lagi-lagi seperti sudah mengetahui siapa kami atau maksud tujuan utama kami sebenarnya, kami gagal untuk menggali informasi dari dukun salah satu desa di Purwokerto ini. Gagal di Purwokerto, kami pun tetap berusaha menemui salah satu dukun atau dukun pelunas hutang yang berada di selatan Pulau Jawa, tepatnya di Pulau Nusa Kambangan. Bagi para dukun, Pulau Nusa Kambangan disebut angker dan dianggap sebagai pulau yang memiliki kekuatan spiritual tinggi dari daerah lain. Perantara kami sebut saja bernama Rian mengungkapkan, salah satu sarana untuk menarik uang gaib adalah dengan menggunakan minyak khusus. Minyak ini diklaim mereka beli langsung dari tanah Arab dan biasa digunakan untuk sarana perdukunan. Misalkan minyak, itu saya nggak berani ngasih tahu harganya berapa. Kalau misalkan Bisa berapa? ya misalkan jenengan mau tahu harga minyak, ntar tanya sama Ini hanya itulah temen ritual. ya walaupun saya tahu harga minyaknya, tahu saya kan nggak berani, itu bukan wewenang saya. Tak sedikit biaya untuk bertemu dengan dukun yang berada di Pulau Nusa Kambangan. Setidaknya, kami harus membawa uang tunai yang cukup karena tidak adanya bank di lokasi ini. Ya misalkan perahu, taruhlah misalkan perahu 1 juta misalkan. Terus harga minyak misalkan taruhlah 4 juta misalkan kayak gitu ya. Berarti berapa? Ya, udah 5. siapin segitu lah ya. Udah 5. Nah terus jenengan kan nggak mungkin bawa uang pas kan? Ya takutnya kan buat beli apa lagi. Yang pasti kan rokok itu harus bawa buat persyaratan. Kami menempuh perjalanan selama 2 jam dari Kabupaten Cilacap menuju ke Pulau Nusa Kambangan. Kami bertemu dengan seorang dukun, sebut saja Samin, yang juga sekaligus kuncen beberapa gua keramat di Pulau Nusa Kambangan. Banyak para pencari solusi datang menemui dirinya untuk dibantu dalam hal pelunasan hutang. Semuanya kalau yang di sini pun udah ada orang yang nggak punya utang, yang utangnya miliaran, itu nggak sedikit mas. Makanya kalau saya itu kepetan tamu itu nggak senang, tapi jadi saya yang nggak senang. Ya kadang-kadang langsung dikasih di situ, nggak dibawa, ya langsung dikasih di situ. Kuncinya katanya nggak bilang. Saya kan udah bilang ini minta rezeki, udah dikasih rezeki, kenapa nggak diambil? Ya kan itu salahkan saya, katanya kuncinya nggak bilang, kalau dikasih itu nggak dibawa. Kadang-kadang pasiennya seperti itu. Minyak-minyak khusus yang ia gunakan pun banyak, mulai dari apel jin hingga minyak besalwa. Namun anehnya, saat kami mengutarakan maksud utama dari pertemuan ini, sang dukun pun marah dan tak ingin memaksakan diri menemani kami ke lokasi gua yang disebut-sebut keramat. Orang kecil, saya itu orang kecil. Cuma usahanya itu kami Pak, kalau kena dampaknya seperti ini, pasti yang kena saya yang masukkan. Lebih baik suruh pulang aja. Tapi kalau misalnya cuman misalnya kan aja, misalnya cuma datang terus lihat guanya,
ambil gambar guanya. Itu terserah nanti, itu yang nyuruh gambar saya juga mau. Saya itu nggak mau kena dampaknya. Kami pun sempat diperlihatkan aksi kesaktian sang dukun yang tak dapat kami rekam. Namun tetap saja, sang kuncen enggan untuk menemani kami menuju ke lokasi pertapaan. Saya itu nggak mau, Mas. Di pasar pun saya kasih 1 juta pun saya nggak mau. Kalau dia ngantri. Pernah semua, soalnya dari sini itu ditarik semua sama saya, kita bantuannya semua. Itu sebenarnya semua tidak ada. Tidak ada dalam ajaran Islam. Dalam syariat Islam sama sekali tidak ada. Islam mengajarkan kepada umatnya, kepada masyarakat itu untuk berikhtiar. Ikhtiar itu merupakan suatu kewajiban, tapi bukan cara-cara semacam itu. Nanti akan timbul penipuan. Dari sisi agama, meminta sesuatu atau pertolongan kepada selain Tuhan merupakan kegiatan yang melenceng dari ajaran, terutama bagi dukun yang mengklaim dapat menarik uang gaib. Itu sebenarnya semua tidak ada. Tidak ada dalam ajaran Islam. Dalam syariat Islam sama sekali tidak ada. Islam mengajarkan kepada umatnya, kepada masyarakat itu untuk berikhtiar. Ikhtiar itu merupakan suatu kewajiban, tapi bukan cara-cara semacam itu. Nanti akan timbul penipuan. Bahkan tak jarang, ada sebagian masyarakat yang meminta penarikan uang gaib atau pelunasan hutang secara gaib dengan oknum yang mengaku sebagai tokoh agama. Itu sebenarnya rekayasa saja. Dalam Islam nggak ada sama sekali. Rekayasa. Sekarang begini, kalau seandainya itu ada, para ulama, para kiai mampu, itu mungkin saya pikir para ulama sudah mewah-mewah, sudah kaya-kaya. Jadi itu hal-hal yang tidak ada dalam konsep syariat dan juga ada unsur penipuannya. Dalam ajaran Islam, sekecil apapun hutang wajib dilunasi. Hutang memanglah tidak dilarang jika dalam keadaan mendesak, namun sebisa mungkin dihindari. Lebih baik mengukur diri ketimbang memenuhi ambisi keinginan hingga terlilit hutang dan kehilangan akal.